Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Wideiswara dan juga rekan-rekan sekalian, izin untuk memperkenalkan diri, saya Makfira Fiana Diva dari kelas A15 kelompok 2. Pada video ini saya akan membagikan pengalaman saya setelah mempelajari modul 2. Dalam pembelajaran modul 2, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep analisis isu kontemporer serta konflik kepentingan yang sering muncul dalam kehidupan saat ini. Saat ini, kita hidup di era yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat, baik dalam bidang teknologi, sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Perubahan ini menuntut setiap individu untuk mampu beradaptasi agar tidak tertinggal. Dalam menghadapi perubahan tersebut, terdapat beberapa modal penting yang perlu dimiliki, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan beradaptasi, integritas, serta literasi digital. Modal ini kemudian dapat menjadi kunci agar kita dapat menyikapi perubahan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif yang mungkin muncul. Namun, di tengah dinamika perubahan yang begitu cepat, tidak dapat dipungkiri juga bahwa sering muncul berbagai isu kontemporer di masyarakat. Isu-isu ini biasanya berkaitan dengan permasalahan aktual yang memiliki dampak luas dan memerlukan perhatian yang serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mampu mengidentifikasi dan juga menganalisis isu secara tepat, agar tidak hanya memahami permasalahan di permukaannya saja, tetapi juga mengetahui akar penyebabnya. Dalam proses memahami isu, kita juga akan dihadapkan pada konsep konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan kondisi di mana terdapat benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik atau tugas profesional. Hal ini sering terjadi dalam berbagai sektor, baik sektor pemerintahan, dunia usaha, maupun di ruang digital. Konflik kepentingan memiliki beberapa jenis, yaitu konflik kepentingan aktual, yaitu ketika benturan kepentingan benar-benar terjadi. Kemudian, yang kedua ialah konflik kepentingan potensial, yaitu kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Kemudian yang ketiga ialah konflik kepentingan yang dipersepsikan, yaitu ketika masyarakat menilai adanya konflik meskipun belum tentu terjadi secara nyata. Selain itu, konflik kepentingan juga dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan jabatan, pemberian gratifikasi, nepotisme, hingga ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan. Adapun, sumber konflik kepentingan dapat berasal dari kepentingan pribadi, hubungan keluarga, tekanan dari pihak lain, maupun kepentingan finansial. Untuk mengelola konflik kepentingan, diperlukan langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari kemampuan dalam mengidentifikasi isu secara tepat. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain ialah analisis APKL untuk menentukan prioritas isu, kemudian analisis fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, serta metode USG untuk menilai tingkat urgensi, keseriusan, dan juga potensi perkembangan suatu isu. Sebagai calon aparatur sipil negara, pemahaman terhadap analisis isu kontemporer dan juga konflik kepentingan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini karena ASN dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, serta mampu mengambil keputusan yang objektif dan juga bebas dari kepentingan pribadi. Dengan demikian, ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara akuntabel serta mampu menjaga kepercayaan publik. Sekian dari saya, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.